Halo semuanya, selamat malam. Malam. Apa kabar Malam. semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya semuanya sudah bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam rapat kali ini. Saya di sini Tiara Dewangga sebagai Ketua Pelaksana dari kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu ulang tahun Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas kita tercinta. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyempatkan diri. Di sini ada Saudara Ofrioka, Saudari Tasya, Saudari Setari, Saudari Naberi, dan Saudari Erin. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir di rapat kali ini. Oke, untuk perayaan ulang tahun Fasilkom sendiri, nanti kita rencananya akan mengadakan suatu acara yang sebaiknya bermanfaat bagi Fasilkom itu sendiri. Jadi kegiatannya itu yang meningkatkan potensi atau kompetensi dari mahasiswanya gitu. Sebaiknya seperti itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin ada masukan dari kawan-kawan. Oh ya, sebelumnya catatannya kegiatan ini akan dilaksanakan 3 bulan ke depan, ya 3 bulan ke depan, dan lingkupnya se-Fasilkom gitu. Mungkin dari kawan ada yang punya saran gitu, mungkin dari Saudari Erin, apakah ada masukan mengenai acara yang akan kita selenggarakan? Mungkin kalau misalnya itu kan offline ya? Apa online? Ya, kegiatannya offline kita di Fasilkom. Kalau offline sih menurut aku kalau bisa sih kita punya dress code gitu. Gimana? Oh, baik. Kayak semua mahasiswa itu pakai baju batik. Oke, dari Saudari Erin. Kayak anak BEM gitu, pakai ada hari Batik Day. Oh, seperti batik day gitu. Oke, Ya. boleh. Terus kalau bisa sih Cak di apa? Di acara intinya nanti kalau bisa potong tumpeng. Oke, masukan dari Erin. Ada lagi mungkin? Sebelumnya tes. Atau dari Apakah ada suara? Oh, iya. Boleh. Ada suara? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Untuk di sini kita membahas yang namanya tentang ulang tahun sebuah fakultas komputer. Di sini itu untuk sebuah fakultas komputer tuh setelah yang kita tahu sebagai mahasiswa, untuk yang sudahnya itu kebanyakan dari sebuah konsep ulang tahun itu mungkin seperti lomba dan sebagainya. Di sini untuk saya akan lebih memperjelas ke bagian lomba. Lomba yang pada umumnya itu mungkin yang untuk ulang tahun mungkin ya lomba yang pada bagian apa namanya itu seperti lomba have fun yang lomba balap karung, lomba yang sebagainya lah. Nah, di sini untuk lebih mencerminkan bahwa jiwa kita itu jiwa seorang komputer, itu mungkin kita bisa di sini membuat lomba yang berhubungan dengan komputer, bisa sebagai lomba coding, lomba desain poster atau dan sebagainya gitu. Nah, untuk tambahan yang saudari Erin tadi itu juga boleh sekali itu untuk sebuah apa namanya itu untuk menyampaikan aspirasi kita bahwa sebagai simbolis bahwa kita itu memperingati sebuah ulang tahun. Mungkin untuk sekarang itu dulu. Mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih dari Tio dan Erin. Izin menanggapi. Oke, boleh Naberi. Kan tadi Saudara Tio membahas tentang lomba. Nah, untuk lomba posternya sendiri itu mungkin bisa kita tentukan tema, yaitu bersangkutan dengan ulang tahun Fasilkom. Dan juga untuk mencerminkan anak Fasilkom kan tidak semuanya tuh bisa, tidak semua orang di Fasilkom tuh bisa ngoding. Bisa juga kita membuat cabang lomba lain, yaitu mungkin video ucapan selamat ulang tahun untuk Fasilkom dan sebagainya seperti itu. Oke,
Oke, terima kasih Saudara Naberi. Mungkin dari Tasya atau Utari gitu ada masukan untuk kegiatan kita? Izin menambahin. Ya, silakan Utari. Tadi kan Saudari Erin sudah ngomong kalau misalnya di itu kayak bikin itu kayak potong tumpeng gitu kan. Di sini saya tuh pengen nambahin kayak setelah bikin pemotongan tumpeng itu nanti kita ngadain kayak doa bersama gitu sama dosen-dosen mahasiswa. Mungkin itu aja sih saat ini. Ya, baik. Terima kasih Tari. Mungkin terakhir Tasya ada masukan untuk kegiatan kita nanti? Gimana Saudari Tasya? Mohon maaf moderator, mungkin sinyal Tasya lagi tidak terlalu bagus. Oh ya, nanti kita tunggu. Mungkin dia akan join lagi ketika sinyalnya sudah membaik. Oke, baik, mungkin kita tunggu saja ya, sambil nunggu kita bisa diskusi yang lain. Tadi sejauh ini banyak yang membahas tentang lomba ya, khususnya lomba untuk berhubungan sama komputer seperti lomba coding, poster, dan video challenge ya. Tadi Naberi yang nyampein ya, lomba video challenge. Ya, Nah, mungkin untuk yang tadi sudah menyampaikan, atau kita bahas dulu deh, ini kan lomba, untuk lomba coding sendiri nih. Menurut kalian ini sebaiknya gimana? Apakah lomba coding yang web programming, kan luas nih codingnya, web programming kah, atau Android kah, atau yang apa sih kayak kompetitif programming, kayak lomba-lomba gitu, sebaiknya gimana nih? Ada masukan nggak? Izin menanggapi dan pada yang bahasan tadi. Untuk yang bagian codingan mungkin kita bisa mengambil yang konsep ya mungkin pada sebelum-sebelumnya yang ada di organisasi formal kita itu dari IMSI, dari mahasiswa dan sebagainya, mereka pasti sudah membangun sebuah lomba kan, biasanya lomba coding. Mungkin kita bisa mencontoh lomba coding itu tapi dalam lingkup tema memperingati Fasilkom, atau mungkin bisa juga membuat coding tampilan halaman web, mungkin begitu, web yang tentang Fasilkom ulang tahun, atau juga mungkin kita bisa membuat sebuah tampilan UI UX, desain web atau sebagainya gitu. Sekarang UI UX lagi tren soalnya ya. Ya, itu juga sedang di tren dari mahasiswa Fasilkom juga. Yang lain ada tanggapan mungkin khususnya untuk lomba gitu, tambahan? Oh iya, sedikit menambahkan untuk lomba video tadi mungkin lebih baik itu untuk per kelas, karena kalau untuk individu terlalu banyak mungkin nanti pesertanya. Bisa per kelas nanti perwakilannya yang submit atau gimana kayak gitu. Oh, jadi yang menang nanti sekelas gitu ya istilahnya ya? Iya. Oh, ini mungkin terkendala sinyal juga ya Tari ya. Oke, selanjutnya, tadi menanggapi yang tadi sudah disampaikan sama Erin dan Tari seperti dress code. Mungkin kalau dress code itu lebih ke ini ya istilahnya, kayak istilahnya ya kita bisa lah menerapin ini ya kan. Gimana nih buat yang lain, setuju nggak kalau kita pakai dress code batik? Menurut saya setuju sih. Batik ya Erin ya? Iya, batik. Oke. Kalau yang lain bagaimana, seperti Naberi, apakah setuju untuk kita menggunakan dress code batik? Setuju sih, menurut saya setuju, Kak. Idenya sangat bagus karena batik sendiri sudah lama diperkenalkan di Fasilkom, yaitu setiap tanggal 2 kita menggunakan batik biasanya.
Jadi menurut saya tidak aneh untuk menambahkan ide tersebut. Oke. Hmm. Berarti kita sepakati aja ya untuk semuanya kita pakai dress code gitu ya, dress code batik gitu ya. Ya. Untuk Tasya sendiri apakah sudah stabil atau masih bagaimana Halo, Tasya? apakah Ya, sudah suara saya stabil bisa kah? didengar? Ya sudah masuk. Ya, bisa. Oke. Masuk. Baiklah, kalau dari saya sendiri, Oke. saya setuju dengan pendapat dari teman-teman sekalian yang ingin buat lomba coding, tentunya lomba coding kayak sekitar 1 minggu atau 1 bulan sebelum hari HUT-nya Fasilkom gitu. Nah, kalau saya pribadi ingin menyarankan ketika hari H pada ulang tahunnya itu kita membuat acara seperti kayak seminar gitu. Nah, bisa disangkutkan lagi seperti kayak apa yang si Erin tadi minta pakai dress code yang sama gitu. Nah, jadi pada saat hari H kita menggunakan dress code yang sama gitu. Terus pada hari H itu juga kita buat seminar, terus bisa potong tumpeng yang kayak tadi yang dibilang sama Erin. Nah, mungkin kalau dari saya sih gitu acaranya. Baik, terima kasih Tasya. Berarti untuk dress code kita sepakatnya pakai batik ya. Iya. Terus untuk tadi kayak dress potong tumpeng sama doa bersama itu bagaimana kalau sebaiknya kita buat di pembukaan saja? Seperti acara pembukaan gitu. Apakah ada tanggapan? Untuk kalau misalnya untuk acara Oh, itu juga nari-nari gitu, bisa. pembukaan atau di akhir? Bisa di awal, Saya mau bertanya, kan? itu pembukaannya berarti sebelum diadakan lomba atau pada saat kapan? Jadi gini, kita kalau seperti pada umumnya itu tuh untuk perayaan puncak gitu. Jadi saat kalau kita puncak nih, kegiatan puncak, nah sebelum perayaan puncak misalnya final gitu, puncaknya itu finalnya. Nah sebelumnya itu kita mengadakan pembukaan. Pada hari itu juga lah kita istilahnya kayak tumpeng gitu, doa bersama gitu. Bagaimana kalau seperti itu? Jadi itu masuk ke pembukaan tuh masuk rangkaian puncak gitu. Untuk pada puncak acara di awal mungkin itu bagi saya konsepnya mungkin bisa-bisa saja. Karena untuk seperti lomba coding dan lomba sebagainya itu tidak mungkin kan di hari H mereka melakukan sebuah coding, gitu kan. Jadi mungkin ibarat puncak pembukaan itu adalah puncak peringatan kita, dan sesudah melakukan potong tumpeng dan sebagainya itu mungkin bisa untuk melakukan sebuah pengumuman kepada siapa yang menang lomba coding, siapa yang menang lomba desain atau sebagainya gitu. Mungkin bagi saya boleh saja. Artinya menurut saya itu ide dari Tio tadi bagus ya. Kalau puncak itu sebaiknya kegiatan memang langsung pengumuman aja ya. Berarti kompetisi bukan, sudah nggak ada kompetisi lagi ya di saat itu ya. Ya. Oke, baik. Berarti bisa nih doa bersama, potong tumpeng, dress code itu di hari H, pas hari H perayaan ulang tahunnya berarti ya. Ya. Oke. Terus untuk ini kalau lomba ini nih, lomba challenge tadi dari Naberi itu detailnya gimana ya? Mungkin bisa disampaikan kepada kami biar kami menanggapi. Mungkin untuk pengumuman pemenangnya bisa di hari potong tumpeng itu. Terus kalau untuk lombanya bisa dipersiapkan 1 bulan atau 2 minggu sebelum pengumpulan, sebelum deadline. Nah, untuk persyaratannya itu mungkin minimal 15 orang, karena di kelas itu kan minimal kebanyakan di kelas-kelas itu 25 orang. Nah, mungkin kita bisa menggunakan minimal orang di satu kelas itu untuk mengikuti acara tersebut. Nah, untuk teknisnya itu bebas, tetapi tetap mengikuti tema, yaitu ulang tahun Fasilkom. Mungkin bisa
berupa video ucapan atau video animasi untuk lomba tersebut. Yang lain mungkin bisa menanggapi untuk ucapan atau animasi ini. Mungkin saya ingin menanggapi dari yang Naberi tadi. Bagaimana kalau kita seragamkan saja, misalnya kayak semua animasi pakai animasi gitu, nah semua ucapan tuh ucapan, jadi dari kita sendiri tuh enak nilainya gitu. Kan pasti ada aspek-aspek yang kita lihat, kayak misalkan ucapannya harus kayak mano gitu, nah terus misalkan animasinya harus kayak mano, jadi biar lebih adil kayak mana kalau misalnya kita seragamin baik gitu, nah Boleh untuk juga. ucapan videonya. Ada tambahan lagi kah? Atau Cukup itu dulu. dari Tasya menambahkan supaya ragam aja gitu. Gimana yang lain? Tapi salah satu mungkin ya. Mungkin dari Tari. Belum ada kayaknya. Dari Erin gimana? Apakah animasi atau ucapan? Bebas sih, jadi semua. Kalau untuk kayak foto-foto yang diupload di IG gitu, gimana? Kayak foto-foto bersama sekelas diupload di IG, terus kasih caption yang menarik. Berarti itu terpisah dari video challenge berarti ya? Mungkin itu bisa jadi ini cabang lomba lain mungkin itu. Jadi ada video dan ada foto. Iya. Berarti nanti kalau foto bersama itu yang terkompak gitu ya penilaiannya ya? Iya, captionnya juga yang menarik. Lalu kalau yang menyambung yang tadi nih, kayaknya bisa kita tambahin juga yang foto bersama ini. Terus kita sambung lagi yang tadi itu kan untuk video nih, video challenge. Nah, kita kira-kira pakai video ucapan atau animasi atau sekarang tuh kan sering TikTok challenge. Nah, itu gimana menurut kalian? Iya, sekarang ini kan lagi zaman-zamannya TikTok kan. Kayak mana kalau kita TikTok challenge tapi masih ada unsur-unsur ucapan ulang tahun Fasilkom gitu. Ya, kayak gimana yang lain nih? Boleh. Bagus. Lebih setuju ke pendapatnya si Tasya sih. Lebih menarik. Boleh. Tapi untuk video challenge kita take ini ya, video challenge kita bikin TikTok aja ya, TikTok challenge jadinya ya. Bagus sih idenya. Boleh. Ini kalau TikTok challenge ini berapa ya kita durasinya? Biasanya saya belum pakai sih. Bukan durasi nggak ya di TikTok challenge itu? TikTok. Sebenarnya saya juga bukan user TikTok sih, jadi kurang tahu. User TikTok. Oke. Nanti bisa kita tentukan nanti lah ya untuk detailnya, lebih detailnya kita rancang dulu lah gambaran besarnya gitu ya. Ya, mungkin sekedar informasi ini kita hanya melakukan beropsi saja kan, karena tidak mungkin kita untuk melakukan seluruh lomba A, B, C sampai Z kita masukin semua, karena nanti kita Ya, akan ada bahasan, mungkin ke depannya kita akan memikirkan sebuah anggaran, memikirkan sebuah waktu, dan tidak mungkin seluruh mahasiswa juga bakal mengikuti itu. Pasti jika mereka ingin mengikuti coding juga, dan tidak mungkin mereka mengikuti coding, video TikTok dan lain-lain kan, terus mereka hanya fokus. Boleh. Berarti kita siapkan aja opsi apa aja kegiatan utamanya ya. Kalau misalkan teknis seperti tadi kita nanti aja dulu ya, kita tentukan aja opsi lomba-lombanya. Nah, terus untuk ini kan lomba yang untuk memeriahkan ya seperti foto bersama dan TikTok challenge tadi. Nah, kalau untuk yang tadi disarankan sama Tio itu kan yang Fasilkom banget nih, coding, poster, UI UX. Gimana kalau pendapat kalian? Tanggapan mungkin dari Tasya untuk lomba coding atau poster nih atau UI UX gitu.
Lomba coding. Ya, seperti biasa kita apa ya, yang himpunan biasa adakan gitu kali ya kalau ngoding ya. Kalau ini tadi kita targetannya Fasilkom ya cuman. Iya, Fasilkom saja. Kayak mana kalau misalkan lomba yang kayak coding, UI UX itu kita buka untuk skala nasional. Dalam Fasilkom. Kalau pertama sih Tapi kita itu saran dari aku sih, kan belum itu juga. mungkin yang lain ada tambahan, apakah kita perlu menasionalkan gitu atau Fasilkom saja seperti biasa tahunan Fasilkom bikin gitu. Nah, Fasilkom kan ada pekan ilmiah Fasilkom ya gitu. Itu sama Fasilkom. Mungkin ada tambahan dari Tari mungkin, apakah untuk lomba-lomba ini ada tambahan atau cukup itu aja kali ya? Kayaknya lomba yang paling populer di kita itu kali ya, ngoding, poster, UI UX ya. Ya. Oh iya, izin bicara. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, bisa kita bahas tema dulu nggak? Oh iya, tema ya boleh. Mungkin sebelum ke sana ya. Boleh juga untuk tema nih. Kalau tema ada masukan? Tema Indonesia aja kali ya temanya ya. Tema mungkin pakai mahasiswa milenial mungkin. Boleh juga itu yang milenial. Tapi agak mainstream kayaknya ya kalau temanya milenial. Sering banget ketemu lomba KTI dikit-dikit milenial gitu. Iya. Milenial. Untuk Fasilkom tuh punya jargon ini generasi tekno gitu nggak sih? Ya, generasi tekno. Nah, mungkin kita berangkat dari situ aja kali, ya nggak sih? Generasi tekno apa gitu? Mungkin ada usulan Erin untuk tema, mungkin bantu ngasih gambaran juga. Belum ada sih, belum kepikiran. Okay. Apa ada ide atau sejauh ini belum ada ide ya? Kalau misalnya belum, kita sambil nunggu ide, kita lanjut gitu. Kalau ada ide? Kalau dari aku sih mungkin ada satu yang kepikiran. Gimana kalau misalkan temanya itu satu padu dalam sinergi, membangun memori, ciptakan langkah tanpa henti. Satu padu. Satu padu dalam sinergi. Membangun memori, membangun memori, ciptakan langkah tanpa henti. Bagus ini temanya. Mungkin bisa kita lebih sesuaikan dengan bahasa Fasilkom kali ya nanti ya. Oh ya. Satu padu dalam sinergi, membangun memori, ciptakan langkah tanpa henti. Gimana yang lain? Ada masukan tema? Atau sementara kita keep dulu tema ini? Mungkin untuk penentuan judul tema kita bisa keep dulu dan mungkin bisa masuk ke selanjutnya sambil berpikir untuk perencanaan. Oh iya benar. Jadi tema kita keep untuk sementara, pakai yang dari Tasya aja dulu ya untuk sementara. Kalau misalnya nanti ada ide bisa disampaikan. Terus selanjutnya lomba kita fiksasi aja dulu kali ya, karena nanti kita mau menentukan juga kepanitiaan dan estimasi anggaran gitu. Berarti lomba kita ada TikTok challenge, foto bersama, lomba ngoding, poster, UI UX, sama satu lagi aku ngusulin ini deh, lomba bisnis IT case. Kayaknya lomba yang diminati juga itu. Gimana? Ya, boleh. Boleh. Okay. Oh iya, ini Tir, kalau untuk lomba band
untuk hiburan juga. Oke. Kalau yang lain gimana? Ada tanggapan nggak untuk lomba band untuk hiburan ya selain selain komputer-komputer gitu? Kayaknya kalau misalkan lomba band itu agak kurang diminati karena kita kan ini pengen buka ke Fasilkom Bae, tidak keluar gitu. Nah, sedangkan yang kita ketahui eh, badan otonom band di Fasilkom itu kan cuman apa Kominfo. Kominfo. Nah, mungkin jadinya kayak kelihatannya mereka tuh tidak ada saingan kalau band. Cuman usulan dari Kominfo, yang lain malah ada ado. Mungkin kayaknya agak kurang diminati mungkin, tapi gitu. Oke. Boleh. Kalau yang lain gimana tanggapannya? Mungkin bisa kita keep semua yang ada di otak, jadi nanti bisa kita filter kembali untuk pertemuan selanjutnya atau pembahasan kita selanjutnya. Berarti untuk sementara kita ada, oke, berarti untuk sementara ada lomba video TikTok challenge, foto bersama, lomba ngoding, poster, UI UX, business IT, case, dan lomba band juga ya. Nanti kita keep aja dulu. Oke, untuk panitia, gimana nih? Mungkin kan yang di sini jadi inti kan, berarti ada, berarti pas ada ketupel, waketupel, sekretaris 1-2, bendahara 1-2. Nah, setelah itu kira-kira siapa nih yang bisa jadi wakil ketupel nih? Wakil ketua pelaksana. Mungkin izin menanggapi, saya mungkin bisa mengajukan diri sebagai wakil ketua pelaksana untuk membantu kinerja dari ketua pelaksana. Oke, yang lain bagaimana, sepakat kalau Tio jadi wakil ketupelnya? Sepakat. Sepakat. Sekarang untuk sekpol 1, sekpol 2, siapa nih? Mungkin sekpol 1 Naberi kali ya, gimana? Aku lebih izin menanggapi ya, aku lebih prefer ke bendahara, soalnya kan sebelum-sebelumnya setiap acara biasanya aku dikasih tugas sebagai bendahara. Oke, bagaimana kalau Naberi di bendahara, yang lain sepakat? Sepakat. Untuk sekpol 1 jadi gimana? Tari bersedia? Atau Tasya? Mungkin saya bersedia untuk jadi sekpol 1. Oke, baik. Yang lain bersedia? Yang lain sepakat Tasya jadi sekpol 1? Ya, sepakat. Sepakat. Oke, kalau untuk sekpol 2 nih? Aku bendahara aja, Tir, mungkin. Oke, berarti nemenin Naberi ya? Ya. Berarti oke, Eri nemenin Naberi, Utari jadi sekpol 2 nemenin Tasya. Berarti untuk susunan kepanitiaan, ketupel Tiara, waketupel Tio, sekpol 1 Tasya, sekpol 2 Utari, bendahara 1 Naberi, bendahara 2 Erin. Sepakat ya? Sepakat. Ya, sepakat. Untuk divisi, kita butuh divisi apa aja nih? Yang pastinya divisi acara. Divisi acara. Terus divisi perlengkapan yang sangat perlu itu. Pubdoc, oh ya. Transportasi dah. Untuk transportasi mungkin mungkin belum digunakan. Mungkin transportasi bisa mencakup ke perkap. Ya. Lalu divisi kompetisi sendiri kali ya, yang menghandle kompetisi. Oh ya, divisi kompetisi. Oke,
Oke, ini berarti sejauh ini ada divisi acara, perkap sekaligus transportasi, pubdoc, dan kompetisi. Untuk kepanitiaan, berarti sejauh ini ada acara, perlengkapan, pubdoc, dan kompetisi ya. Mungkin ada tambahan lagi untuk ini divisi? Divisi konsumsi mungkin kita cukup. Divisi Boleh, Tasya? iya panitia untuk konsumsi. Oke, berarti kita tambah lagi satu lagi konsumsi ya. Berarti ada acara, perlengkapan, pubdoc, kompetisi, konsumsi ya. Oke. Untuk penanggung jawabnya nih, mungkin ada usulan untuk masing-masing divisi ini? Mungkin untuk ini deh, dari acara, divisi acara. Siapa ya kira-kira penanggung jawabnya? Untuk divisi acara mungkin saya lebih mengajukan Alif Mustaqim karena dia sudah, sama yang saya ketahui, dia sudah berpengalaman dalam mengelola sebuah acara tapi di bagian penanggung jawab sebagai penanggung jawab acara. Gitu. Jadi saya mengajukan Alif Mustaqim yang teman saya, teman dekat saya, untuk menjadi penanggung jawab acara dalam acara ini. Alif ya, untuk acara Alif ya. Mungkin yang lain sepakat? Sepakat. Oke, jadi Alif jadi penanggung jawabnya ya. Selanjutnya kalau pubdoc, kira-kira siapa yang cocok ya? Untuk pubdoc, kalau untuk di HIMSI ya, biasanya dipegang oleh Hafaz karena dia biasa menghandle acara-acara sebagai divisi pubdoc. Pasti pengalaman ya. Gimana? Untuk Hafaz sepakat? Sepakat. Oke sih. Hafaz jadi PJ. Kalau untuk perlengkapan? Kalau menurut aku sih, aku lebih merekomendasikan untuk yang megang perlengkapan itu mungkin Muhammad Aditya Wijaya sih. Oke. Bagaimana kalau ada perlengkapan merangkap transportasi? Sepakat yang lain? Sepakat. Ya, sepakat. Untuk kompetisi? Bagaimana? Penanggung jawabnya? Kompetisi kayaknya Fernando sama Frido lebih cocok. Oke, Fernando dan Frido. Yang lain sepakat kompetisi jadi PJ-nya mereka? Sepakat. Ya. Yang terakhir konsumsi ya. Siapa konsumsi sebaiknya ya? Konsumsi sebaiknya kita beri amanah ke Berli, soalnya dia sering dan dia juga punya orang tuanya punya usaha snack gitu. Bagus tuh. Gimana kalau Berli jadi PJ konsumsi? Sepakat? Boleh. Yang lain? Sepakat. Oke, berarti untuk PJ kita sudah tentukan ya kepanitiaan dengan PJ-PJ-nya juga. Mungkin nanti untuk keanggotaan detailnya kita serahkan ke PJ masing-masing ya. Ya. Kemudian mungkin estimasi anggaran, tapi kalau anggaran ini banyak ya mungkin yang harus dipersiapkan, mungkin nanti koordinasi dengan bendahara. Tapi kira-kira estimasinya berapa nih kita kira-kira butuhnya ya? Mungkin untuk ya silakan Mbak. Dulu boleh. Oke. Ibu menanggapi untuk ya. Ya, silakan Mbak Naberi. Oh iya. Izin menanggapi, mungkin untuk anggaran nanti bisa didiskusikan kembali karena kita ada penambahan anggota dengan ketua dari masing-masing divisi. Mungkin kita bisa berdiskusi kembali dan mereka baru bisa menentukan anggaran. Kalau dari Tio bagaimana? Ya mungkin yang akan saya sampaikan mungkin sama dengan Naberi tadi. Untuk yang sekarang mungkin kita tidak bisa untuk hal anggaran kita harus berdiskusi dengan anggota PJ kita apa saja yang mereka perlukan, mulai dari perlengkapan sebagainya. Karena kita tidak untuk mengira-ngira atau menyuguhkan estimasi, mungkin kita harus berkoordinasi dengan yang lainnya.
mungkin berarti untuk anggaran kita tunda dulu ya. Ya. Tuh, lokasi pelaksanaan sebaiknya di Fasilkom Bukit atau yang Layo ya? Nah, Ada untuk masukan? Mungkin Layo lebih besar. Layo boleh. Erin, yang Tio mungkin ada tanggapan? mungkin untuk saya mungkin kita bisa lebih ke Bukit. Mengapa? Karena untuk mendapatkan sebuah misalnya mulai dari perlengkapan, mulai dari acara tumpeng seperti yang kita itu rencanakan tadi. Misalkan yang kita akan buat itu seluruh material yang akan kita cari itu lebih dominan ke Palembang, karena mungkin kita kampus Bukit berada di Palembang, jadi tidak harus membeli material dari Palembang lalu bawanya ke Indralaya gitu. Karena alangkah baiknya kita lebih mulai dari sound system kan misalnya, tidak mungkin kita bawa dari jauh gitu. Mungkin alangkah lebih efisiennya jika kita di kampus Bukit. Kalian ada tanggapan mungkin karena ada perbedaan sini? Atau kita diskusikan nanti saja kali ya? Kita tampung saja dulu. Iya, boleh. Oke, baik. Mungkin untuk diskusi kita sampai di sini saja dulu, karena kita sudah menentukan gimana gambaran besar dari perayaan daripada ulang tahun Fasilkom Fakultas kita tercinta. Jadi sejauh ini saya akan merangkum beberapa poin terkait rapat kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan melaksanakan kegiatan puncak itu akan dilaksanakan di hari H ulang tahun Fasilkom itu sendiri dengan dress code batik, lalu ada acara potong tumpeng, dan juga doa bersama. Dan juga dipertimbangkan juga untuk tarian gitu. Lalu untuk kompetisi, akan ada kompetisi ngoding, poster, UI UX, bisnis IT case, lalu ada juga foto bersama, TikTok challenge, dan lomba band. Lalu untuk kepanitiaan sudah ditentukan juga Ketupel Tiara, Waketupel Oktrioka, Tio ya, Sekpel Tasya, Sekpel 1, Sekpel 2 Utari, Bendara 1 Naberi, Bendara 2 Erin. Untuk PJ acara Alif Ajeng, PJ Pubdok Hafaz, PJ perlengkapan Adit, PJ kompetisi Rido Danando, dan PJ kompetisi saya ulangi, PJ konsumsi ada Berli. Ya, sekian ringkasan gambaran dari perayaan kita. Apakah sudah cukup atau ada tambahan terakhir gitu? Mungkin cukup untuk malam hari ini. Ya, untuk selanjutnya mungkin tidak bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik. Saya juga saya rasa juga cukup ya untuk rapat kita hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk rapat hari ini, sehingga akhirnya tersusunlah gambaran besar konsep utama dari acara perayaan ulang tahun Fasilkom. Terima kasih kepada kawan-kawan di sini, ada Oktrioka, Utari, Naberi, Tasya, dan Erin. Semoga kegiatan kita malam ini bisa bermanfaat bagi kemajuan Fasilkom. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye. Salam. Dadah.